Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tommy dengan nomor NIM 2113 06 1403 LPTK Universitas Lampung. Hari ini Senin 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan UKIN yang diselenggarakan di SDN 04 Tanjung Aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya nampak baik-baik saja. Oh ya, bapaknya itu ada bangku kosong kemana ya itu Pak Reo? Sakit, Pak. Oh iya, sakit ya? Iya. Ya semoga saja kita doakan cepat sembuh ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak minta pada kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu Bapak minta kepada anak dapatan untuk memimpin doa bagi kita semua. Pada anak dapatan Bapak persilakan. Semua siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba warzuqni fahma. Amin. Brisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Untuk itu kepada Ananda Kansa ya, Bapak minta untuk memimpin lagu tersebut ya. Bapak silakan. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Teman-teman silakan berdiri. 1, 2, 3, 4. Padamu negeri kami berjanji, Jiwa raga kami. Teman-teman silakan duduk. Ya, terima kasih ya Ananda Kansa telah membantu memimpin lagu ya. Baiklah anak-anak ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar di tayangan dan tayangan video, peserta didik dapat menelaah iklan dari media cetak dan elektronik dengan tepat. Nah, di sini anak-anak ya ada 3 macam kegiatan utama ya. Yang pertama adalah mengamati gambar ya atau video ya yang berisikan materi pembelajaran, ada kegiatan diskusi dan kegiatan presentasi ya. Ya baiklah anak-anak ya. Sebelum memasuki ke pembelajaran berikutnya, Bapak ingin bertanya ya terlebih dahulu. Pernahkah kalian sakit perut? Coba kira-kira ya, itu apa yang menyebabkan kita sakit perut? Makanan tidak higienis, Pak. Makanan Tidak higienis. tidak higienis. Ada lainnya? Makan makanan yang terlalu pedas. Memakan makanan yang terlalu pedas ya. Ada lagi? Jajan Kisah? sembarangan. Jajan sembarangan. Itu ada apa jalan? Memakan makanan yang terlalu asam. Terlalu asam. Bahkan Saat makan tidak cuci tangan. saat makan tidak cuci tangan. Piras? Memakan makanan yang sudah basi. Makan makanan yang sudah basi. Ya, baiklah anak-anak ya. Di sini akan Bapak jelaskan bahwasanya apa yang kalian ungkapkan tadi ya memang benar ya. Itu adalah berbagai macam ya faktor-faktor yang menyebabkan kita sakit perut ya apabila memakan makanan tersebut.
Yang pertama, itu anak Kansa bilang bahwasanya makanan tidak higienis. Betul, apabila kita makan makanan yang tidak higienis, ya, maka kita akan sakit perut ya. Tidak higienis dalam arti di sini makanan tersebut telah terkontaminasi penyakit ya. Tadi ada lagi Dea ya mengungkapkan bahwasanya makan makanan yang terlalu pedas ya. Makan makanan yang terlalu pedas itu termasuk salah makan ya. Artinya kita makan pedas saat perut kosong ya. Itu pun dapat menyebabkan kita sakit perut. Selanjutnya Kaisa tadi menjawab, iya, jajan sembarangan. Nah, jajan sembarangan ini salah satu faktor penyebab sakit perut juga ya. Karena kita nggak tahu orang itu bagaimana ya si penjual cara membuat ya, maksudnya memproduksi makanannya itu ya. Kita nggak tahu apa bersih atau enggak, sehingga ya kalau ketemu yang bersih, kalau tidak ya menyebabkan sakit perut. Tadi ada lain cara apa tadi? Makan yang terlalu asam juga itu sama dengan makan terlalu pedas ya. Artinya di saat perut kosong, apabila ya makan tidak tepat saat perut kosong, maka kita akan mengalami sakit perut. Itu tadi Pak Patan menjawab Sebelum makan tidak. ya, tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya tangan kalau nggak dicuci waktu ketika nggak makan ya tangan kan terkadang banyak kuman ya dan penyakit. Nah, apabila kita tidak cuci maka tangan yang kotor itu akan istilah kontak dengan makanan ya, sehingga apa yang kita makan dapat menyebabkan sakit perut. Juga ada pendapat Tiras tadi apa? Makan makanan yang sudah basi. Iya, makan makanan sudah basi itu salah satunya. Memakan makanan yang basi dapat menyebabkan sakit perut ya. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak mau tanya. Tadi kita udah mengetahui ya, itu penyebab sakit perut ya. Itu biasanya cara mengatasinya bagaimana itu? Coba angkat tangan apabila ini ya. Cara mengatasi bagaimana cara kita mengatasi apabila kita sakit perut? Ya, Kanza? Obat, Pak. Minum obat. Ya, Minum teh hangat, Pak. teh hangat. Ya, Pergi ke dokter. pergi ke dokter. Beli obat di warung. Beli obat. Iya. Nah, dari keempat jawaban yang telah kalian ungkapkan, ya, berobat ke dokter sakit perut, kita berobat ke dokter ya. Itu memang solusi yang terbaik ya. Dari dokter kita dikasih resep nanti obat. Ada juga yang sakit perut minum teh hangat, bisa juga sakit perut minum teh hangat. Terkadang sakit perut tersebut hilang ya. Apabila sakit perut itu mungkin karena faktor cuaca dingin ya. Ada juga yang itu berobat atau beli obat ya. Semuanya itu tujuannya sama ya. Apabila yang sakit perut tujuannya adalah mencari obat yang bermanfaat bagi penyakit kita tersebut ya, berfaedah, sehingga setelah minum obat diharapkan kita dapat sembuh. Nah, anak-anak ya, dari mana sih kita bisa tahu itu tentang umpamanya obat-obatan tadi ya? Ada yang berobat, kalau berobat ke dokter kita tahu ya, kita mengetahuinya dari dokter ya, kalau berdasarkan resep ya. Kalau umpamanya kita beli di warung ataupun yang lain-lain, itu dari mana kira-kira kita bisa mengetahui? Kita bisa mengetahui bahwa obat tersebut untuk sakit ini, obat ini untuk ini, gitu. Dari mana coba? Iya, Kansa? Dari? Iya, iklan. Ini dari mana? Ya? Iya. Ada lagi? Iklan media cetak. Media cetak. Ya? Poster di jalan, Kak. Poster jalan. Poster di warung, Kak. Iya. Ya, kita dapat mengetahui obat-obatan tersebut. Ya, biasanya dari poster-poster yang ada di warung atau ini ya. Ada juga yang mengetahuinya dari iklan ya, baik televisi maupun internet ya. Nah, itu anak-anak kita dapat mengetahui obat tersebut dari itu ya. Nggak mungkin kita tahu produk obat kalau nggak ada sumber informasinya ya. Jadi dari iklan ya. Iklan itu bisa berupa dari poster-poster ataupun televisi dan internet. Baiklah anak-anak, selanjutnya hari ini ya, masuk ke materi, kita akan belajar tema 3 tentang makan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh ya, pada pembelajaran 1. Nah, sekarang kita simak ya, semua perhatikan ke layar monitor ya. Iya anak-anak, kita lihat ya, di layar monitor itu ada gambar ya, ada gambar. Di situ lihat, perhatikan gambar itu. Ya, kalian perhatikan, amati gambar. Kalian amati sejenak 2 menit.
ya, kalian amati ya. Di situ ada pada gambar tersebut kita lihat ada isinya tentang apa? Obat. Di samping isinya tentang gambar obat ya, ada juga di situ nak kita lihat ada nggak bahasa atau bahasa iklannya atau kalimat iklannya? Ada ya. Ada juga kata kuncinya ada nggak? Ada ya. Berarti itu adalah gambar ini merupakan media apa kira-kira? Gambar ini adalah media apa kira-kira? Iya, media cetak ya. Iklan dalam bentuk media cetak ya. Di situ ada gambar, pesan-pesan yang informasi yang akan disampaikan ya, yaitu berupa obat dan ada kata kunci dan kalimat iklannya ya. Itu iklan media cetak ya. Nah selanjutnya anak-anak ada yang ingin bertanya tentang gambar pertama tadi? Bagaimana jika iklan media cetak tidak memiliki kalimat iklan dan kata kunci, Pak? Oh iya, ini kan iklan ya. Seumpamanya bagaimana kalau iklan pada media cetak tersebut tidak ada kalimat atau kata kunci, hanya berupa gambar semua. Apa yang terjadi? Coba kira-kira bagaimana ya? Tidak menarik pembeli, Pak. Tidak menarik pembeli ya, karena nggak ada ajakan ya, nggak ada selesai sampaikan. Ada lagi? Ya? Tidak menarik, Pak. Ya, tidak menarik. Apabila tidak ada kata kunci atau itu satu iklannya katanya tidak menarik ya, berarti tidak ada pesan-pesan yang disampaikan ya. Yang jelas apabila tidak ada kata kunci dan kalimat iklan, berarti itu bukan iklan ya, karena tidak ada pesan yang disampaikan ya. Jadi otomatis ya nggak menarik pembeli, siapa yang mau beli ya kalau disampaikan tapi tidak ada ajakan atau imbauannya ya. Nah, itu. Baiklah selanjutnya ya kita perhatikan. Maya kamu, ini minum Polisilen. Sakit mah bisa datang kapan saja. Ingat Polisilen, solusi sakit mah dan kembung yang bekerja cepat. Polisilen, cepat atasi sakit mah, segar di mulut, nyaman di perut. Mah, papa mahnya kamu. Aduh, kembung bayi dan mual. Ingat Polisilen, bekerja cepat atasi sakit mah dan kembung. Polisilen, segar di mulut, nyaman di perut. Polisilen. Nah anak-anak ya, dari tayangan video yang baru saja kalian lihat ya, tayangan video ya, itu kontennya tentang apa? Isinya tentang apa? Tentang obat. Obat mah ada? Ya nak? Itu obat mulut. Obat mah yang lain ada? Obat sakit perut ya? Sakit perut, Pak. Iya, kontennya tentang orang yang mengalami gangguan mah ya, gangguan mah yang mana ada solusinya, ada obat yang bernama di situ ya tadi ya, Polisilen yang untuk obat untuk mengatasi mah ya, itu nana ya. Jadi iklan tersebut memberikan pesan gitu ya bahwa tentang penyakit mah dan cara mengatasinya dengan meminum obat Polisilen ya. Ada kalimat iklan ada nggak tadi yang kalian dengar? Ada nggak? Ada ya, kata kuncinya juga ada ya. Nah itulah nanya tentang iklan, tentang tema kita yang baru saja kita pelajari ya, tentang iklan. Baiklah selanjutnya anak-anak ya. Tadi kan tentang iklan obat mah ya. Ada yang tahu maksud penyakit apa? Ya? Iya, gangguan organ pencernaan ya. Nanti selanjutnya kita lihat kembali anak-anak ya. Nah dari kedua jenis iklan tadi, yang pertama dengan yang kedua ya. Yang pertama kan dalam bentuk gambar ya. Yang kedua itu tadi dalam bentuk video ya. Nah coba Bapak ulas kembali sedikit dari ya kedua tayangan tadi, yang pertama berupa gambar dan yang kedua video ya. Ya, siapa yang bisa membedakan gambar itu termasuk ya jenis iklan yang bagaimana, video jenis iklan yang bagaimana? Ya, Kanza? Pak, yang gambar tadi iklan media cetak. Ya. Video tadi adalah iklan media elektronik. Iya, benar ya. Tadi iklan yang pada gambar pertama itu iklan yang dibuat dalam bentuk media cetak ya. Yang kedua
iklan yang dibuat dalam bentuk media elektronik, yaitu berupa TV ya, apalagi yang media internet ya, dan radio ya. Nah baiklah, selanjutnya kita lihat kembali. Coba kira-kira tadi kan udah kita ini ya, kita lihat kan iklan dalam bentuk gambar atau media cetak. Ada satu iklan lagi ya dalam bentuk video media elektronik. Coba anak-anak, siapa kira-kira yang bisa membedakan ciri-ciri iklan media cetak atau perbedaannya dengan iklan media elektronik ya? Ya, Kesa? Kalau iklan media cetak tidak dapat bergerak, sedangkan iklan media elektronik bisa bergerak dan bersuara. Iya, iklan media cetak ya, gambarnya tidak bergerak atau diam. Sementara iklan media elektronik yang kita dapatkan dari televisi internet ya, itu gambarnya bergerak. Ada satu lagi ya, iklan media cetak ya, hanya bisa dibaca ya. Tapi kalau media elektronik bisa dibaca dan didengar ya. Nah itu. Ya baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya ya, supaya kalian mendapat pemahaman yang jelas, di sini akan Bapak perjelas dengan yang ada di monitor. Nah, di situ anak-anak coba perhatikan itu karakteristik iklan media cetak dan media elektronik. Nah, karakteristik iklan, kalau iklan media cetak ya itu bisa kalian ini ya sambil mati dicatat-catat ya. Lihatlah, iklan media cetak dapat dibaca dan dilihat berulang-ulang. Kalau media elektronik hanya sekilas bermaksud pada saat itu saja. Pada iklan media cetak hanya ditangkap dengan menggunakan indera penglihatan. Media elektronik menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya pada iklan media cetak penggunaan kalimat terbatas hanya beberapa baris. Untuk media elektronik liputan bersifat informasi dengan narasi yang cukup panjang. Selanjutnya hanya menunjukkan gambar dan tulisan saja, di situ bersifat langsung dan nyata. Nah itu ya penjelasan tentang karakteristik iklan baik media cetak maupun media elektronik ya. Ya udah ya, catat ya. Baiklah, selanjutnya anak-anak ya. Nah, berdasarkan tayangan tadi anak ya, setelah melihat tayangan tadi ya. Setelah melihat tayangan iklan tadi, Bapak ulas sekali lagi. Apakah kalian pernah sakit perut? Nah, sakit perut itu adalah salah satu gangguan pada organ pencernaan ya. Nah, di sini Bapak punya video ya, yang isinya menjelaskan tentang gangguan-gangguan pada organ pencernaan ya. Nah, ini nanti dapat kalian lihat di monitor ya. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga encer. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob.
Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung jadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Berdasarkan video yang baru saja kita amati ya, sebelum Bapak bertanya kepada kalian, Bapak ya ingin menanyakan tentang video yang baru saja kalian simak ya. Nah, video yang baru saja kalian simak itu tadi ya, itu kontennya tentang apa? Menceritakan tentang apa? Tentang sakit mah. Sakit mah. Ada lain lagi? Diare dan usus buntu ya. Ini ya. Itu adalah menceritakan tentang gangguan ya pada organ pencernaan ya. Nanti organ pencernaan ya. Antara lain itu adalah mah, diare, dan usus buntu ya. Nah, dari informasi yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi, di sini ada pertanyaan, silakan. Iya. Bagaimana cara satu-satu nak ya, sabar. Bagaimana cara mengatasi mah ya? Nah, coba ada yang tahu? Tadi kan kita udah melihat ya, menyimak ya, berbagai macam gangguan pada organ pencernaan ya, cara mengatasi dan sebagainya ya. Ya, silakan. Ada yang tahu ya? Silakan. Kurang makan pedas, kurang konsumsi makanan berkafein, dan berhenti merokok. Iya ya, itu cara mengatasinya ya. Kurangi makanan yang berkafein, berhenti merokok ya, dan kurangi makan makanan yang pedas. Oke, ada pertanyaan lain ya? Kita satu-satu ya, Kesa ya. Bagaimana cara mengobati radang usus buntu? Bagaimana cara mengobati radang usus buntu ya? Ya, selanjutnya anak-anak, bagaimana cara mengatasi radang usus buntu?
Ada yang tahu? Caranya Ya, hindari aktivitas berat. kurangi aktivitas berat. Oke, lain patah ada cara mengatasinya, bukan mencegahnya, mengatasinya. Mengoperasi. Iya, cara mengatasi satu-satunya jalan dengan operasi ya. Usus buntu nggak bisa diobati ya, sampai sekarang belum ada penemuan obat usus buntu ya. Yang ada itu usus buntu itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk selama ini adalah dioperasi ya, dengan operasi ya usus buntu tersebut. Ya, baiklah, ada pertanyaan lain? Pak, tadi saya lihat di video itu ada tentang diare. Ah. Apa diare, Pak? Apakah penyebab diare? Iya, tadi juga ada penyakit diare ya, ditayangkan di itu video, ada penyebabnya dan sebagainya ya, ada cara mengatasi, ada semua itu tadi. Ya, coba siapa yang bisa menjawab apa penyebab diare? Sebenarnya diare itu sama-sama hampir sama dengan sakit perut tadi yang sebelumnya Bapak tanyakan dari sama kalian. Penyebabnya ya nggak jauh beda dengan sakit perut tadi. Makan makanan yang asam, Pak. Iya, makan makanan yang asam di saat perut kosong bisa ya. Makan makanan yang terlalu pedas di saat Iya, makan makanan yang pedas di saat perut itu bisa menyebabkan diare. Ada yang lagi? Ya? mutu dan kebersihan yang buruk. Iya, mutu kebersihan yang buruk. Artinya makanan itu tidak higienis ya. Jadi mutu kebersihan sangat buruk sekali. Ya, makanan tidak higienis. Itu tadi penyebab diare itu ya, yang utama itu adalah makanan yang kita makan tersebut terkontaminasi bibit penyakit ya, entah itu virus, bakteri, sehingga ya itu tadi yang dibilangin Ananda Dialova yang diungkapkannya, bahwa kondisi makanan itu mutunya buruk sekali ya. Dia buruk karena sudah terkontaminasi oleh bakteri, bibit penyakit ya. Di sini kesimpulannya bahwasanya pembelajaran hari ini telah kita peroleh adalah ya, yang pertama itu tentang iklan ya, bahwa iklan ada dua macam, iklan media cetak dan iklan media elektronik ya. Pada iklan media cetak ya, itu mempunyai karakteristik kesini juga pada iklan media elektronik ya. Adapun pada media cetak itu biasanya terdapat pada koran, tabloid atau majalah. Sedangkan pada media elektronik adalah internet, televisi ataupun radio ya. Nah, selanjutnya anak-anak ya, adapun karakteristik iklan tadi kita bahas. Nah, selanjutnya tadi yang kedua, pembelajaran kedua kita telah menyimak video ya, pembelajaran yang mana di dalamnya berisikan tentang gangguan organ pencernaan ya. Yang pertama adalah mah, diare, dan satunya radang usus buntu ya. Nah, dari pembelajaran tadi kita simak bersama-sama. Bapak lihat di sini kalian udah bisa ya menjawab sebagai pertanyaan dari kawan kalian sendiri ataupun dari Bapak. Nah, dari kelas selanjutnya anak-anak ya, kita memasuki ke pembelajaran berikutnya. Iya, anak-anak ya, ke pembelajaran berikutnya Bapak akan membagikan ya lembar kerja ya, LKPD ya, tentang iklan ya. Ya, di sini uraian kegiatannya adalah anak-anak berdiskusi bersama kelompok tentang iklan yang pernah kamu lihat atau tonton baik di media cetak atau elektronik ya, mencari sumber-sumber ya informasi, kemudian tulis diskusi kalian pada kolom di bawah ini ya. Nah, itu uraian kegiatan diskusi kelompok ini. Ya, ini satu aja nanti ya, satu aja. Silakan diskusikan hasilnya. Bapak beri waktu 5 menit ya. Ya, ya silakan buat ini berdiskusi bersama-sama ya. Kalau sudah semua, kalian sudah berdiskusi dan menuliskan ya kesimpulannya pada LKPD yang Bapak berikan tadi. Untuk itu Bapak mulai dari kelompok 1 ya, kiranya dapat mempresentasikan hasil simpulan diskusinya ya melalui LKPD yang Bapak berikan tadi. Untuk itu siapa yang membacain? Anak-anak saya. Ya, silakan maju ke depan anak-anak untuk membacakan hasil diskusinya.
presentasi hasil diskusi. Kami dari kelompok itu membacakan hasil diskusi kami. Nama Ivan, Romina, media televisi, media elektronik. Alumni pemilihan media Pak dapat dilihat di TV dan gambar bergerak. Nah, Proma, media cetak, gambar tidak bergerak. Nah, Fitsal, media elektronik karena lucu dan menarik. Iya ya, bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak kasar, silakan duduk ya. Dari kelompok 1 tadi telah mempresentasikan ya hasil diskusinya ya bersama-sama yang diwakili oleh anak-anak bangsa ya. Baiklah, selanjutnya dari kelompok 2 gimana, sudah siap? Siapa yang kira-kira ingin mempresentasikan? Dea ya? Ya, pada anak-anak Dea, Bapak persilakan. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Tes nama iklan Teh Sariwangi, Sunlight, Texodet. Teh Sariwangi media elektronik televisi dapat dilihat di TV, gambarnya bergerak dan dirinya lagu. Sunlight media cetak poster, gambarnya warna-warni dan menarik. Texodet media cetak elektronik televisi dan dirinya lagu. Ya, terima kasih Ananda. Dea, silakan duduk ya. Ya, selanjutnya dari kelompok 3 sudah siap ya. Ya, siapa yang mewakili untuk presentasi? Ya, Ananda Firas ya, Bapak persilakan untuk mewakili presentasinya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama iklan World White Coffee, media cetak atau elektronik, media elektronik televisi, alat pemilihan media, gambar dapat dilihat dan diingat lagu. Podrek, media elektronik radio, dapat didengar kata-katanya. Susu dan kau, media cetak berupa poster, gambarnya warna-warni dan menarik. Iya, bagus. Ya, silakan duduk Ananda Firas ya. Nah, itu tadi ya Ananda, tadi Bapak lihat kalian telah mempresentasikan ya hasil diskusi kalian tentang iklan ya. Nama iklan ya, jenisnya apa, media cetak atau elektronik, dan alasan pemilihannya ya. Kalian telah berdiskusi dan semuanya kalian simpulannya kalian telah tuliskan ke dalam lembar LKPD ya. Itu ya untuk LKPD pertama dikumpul kembali ya. Nah, ini untuk LKPD ini ya. Di sini dari video tadi tayangannya ya, kan tayangan video tadi ya yang baru saja kita tonton ada 3 macam ya gangguan organ pencernaan ya, pencernaan. Nah, untuk LKPD-nya ya, ini kalian mengisi ya ciri-ciri atau gangguan-gangguan organ pencernaan ya, macam-macamnya. Untuk kelompok 1 mengisi gangguan organ pencernaan ya, atau untuk sakit mah ya. Ini sakit mah yang diisikan. Untuk kelompok 2 ini ya mengisi gangguan organ pencernaan ya pada penyakit diare ya. Ini kelompok 3 dapat mengisi gangguan organ pencernaan pada radang khusus buntu ya. Nah, silakan didiskusikan kembali. Nanti hasil kerjanya dipresentasikan kembali ya. Ya baiklah ya. Selanjutnya ya untuk LKPD 3 kedua, Bapak minta dari ini dulu lah, kelompok gantian ya, kelompok 2 dulu mempresentasikannya. Mungkin tadi Dea sudah ya, mungkin yang lain Kesang atau bisa mempresentasikannya. Bisa ya? Ya baiklah. Untuk kelompok 2 diwakili oleh Ananda Pesa ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah teman-teman, saya mewakili kelompok 2. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Diare disebabkan oleh makanan yang terkonsumsi bakteri alergi terhadap makanan tertentu, makanan yang terlalu pedas. Nah,
Gejalanya adalah rasa sering ingin, BAB, mual, sakit perut, membelit. Cara mengatasinya adalah meminum larut air untuk menggali cairan yang hilang. Iya. Terima kasih Anda Rekesa yang telah menyampaikan ya hasil diskusinya. Karena ya LKPD 1 dan 2 telah kita ini ya telah kita diskusikan dan kalian telah mempresentasikannya. Baiklah, untuk selanjutnya anak-anak Bapak akan menggabikan soal evaluasi ya. Nah ini ya, kalian silakan isikan berdasarkan informasi yang sudah didapatkan tadi ya, satu-satu ya. Lihat. Enak. Ya. Ini yang diskusi ya, Pak ambil LKPD-nya ya, LKPD. Ya silakan di sini. Anak-anak, udah ya soal evaluasinya ya? Ya, silakan ini. Baiklah anak-anak ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ulas sedikit aja ya bahwa hari ini kita belajar tentang iklan ya. Ada iklan media gambar dan cetak ya, yang mana karakteristik telah kita pelajari. Selanjutnya juga kita tadi telah melihat video ya, tayangan video tentang gangguan pencernaan. Ada penyakit mah, diare dan apalagi sakit radang usus buntu ya. Nah, ada anak-anak ya mengakhiri pembelajaran kita. Bapak minta Ananda Patan untuk memimpin doa. Semua siap? Kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri atawasau bil sabri. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ya, kegiatan pembelajaran kita telah berakhir. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lah kalian sudah bisa ya pulang ke rumah. Bapak mulai dari kelompok 1 ya, silakan. Kalau belum dijemput tunggu aja di pintu pagar terlebih dahulu ya.